Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Selamat pagi, siang, sore. Mudah-mudahan teman-teman, sahabat, kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Amin. Hari ini luar biasa karena kami diundang di kantor Aliansi Jurnalis Independen ketemu teman lama nih, Eva. Halo Mas. Thank you, Mbak. Iya, Mas. Sudah mau mengundang kami ke sini ngobrol-ngobrol, dan dulur kami akan belajar ilmu baru ini karena teman saya Eva ini baru selesai sekolah, jadi dan ini artinya ilmu yang fresh from the oven. Waduh. Semoga. Kita akan ngomong satu hal yang gue sendiri belum paham, yaitu adalah digital humanity. Apa itu sebetulnya, Pak? Ya, mau cerita dari mana nih ya? Terserah. Ngomongin digital humanities ya. Mungkin ngenalin aja dulu ya, Mas, digital humanities itu, dan latar belakangnya juga kenapa sih dengan digital humanities. Sebenarnya kan digital humanities ini kalau teman-teman sering dengar jurnalisme data journalism, hampir mirip seperti itu. Jadi dia lebih ke bagaimana gunain tools atau perangkat-perangkat digital untuk isu-isu humanities gitu. Jadi lebih ke sana. Awal mulanya sih gitu, waktu aku lanjutin sekolah, dan kebetulan dapat beasiswa juga untuk sekolah itu. Nah, ketika itu sebenarnya niatnya pengen cari soal jurnalisme data. Jadi aku pengen belajar tentang jurnalisme data, pengen mendalami soal itu, dan nantinya bisa dibawa dan dikembangkan lebih lanjut di sini gitu. Nah, tapi ketika prakteknya gitu di sana, tepatnya di US, di kampusku itu ada komunitas ya, jadi kayak ini teman-teman mahasiswa gitu, dari antar fakultas ya, jadi nggak cuma dari social science, tapi aku lihat ada orang-orang IT, komputer yang mereka memang jago banget lah kalau namanya coding segala macam, bikin software. Nah itu di sana, dan itu ada namanya jadi Center for Digital Resources gitu kan. Tempat bertemunya. Iya, jadi itu kebetulan adanya di library. Ada di library, dan aku suka karena emang di situ setiap minggu tuh hampir berapa hari sekali tuh selalu ada kayak pelatihan, workshop tentang banyak hal, tentang mau ngomongin GIS, mau ngomongin Python, mau ngomongin pokoknya semuanya tuh ada terus di situ. Nah, jadi karena itu aku tertarik gitu, pengen ikut. Kapan lagi kan gratis, bisa belajar yang kayak gitu. Dan ketemu orang-orang keren ya. Orang-orang itu, dan mereka juga cukup enak kalau untuk sharing gitu loh, sharing, mau ngajarin sampai ke detail gitu kan, karena memang aku nggak punya sama sekali background coding, apalagi komputer gitu kan. Anda di kampus-kampus di kita ada model kayak gitu ya? Waduh, itu enak banget loh, enak banget karena itu benar-benar terbuka, siapa aja datang, terus ngelihat, bisa langsung belajar dari hal-hal yang benar-benar yang general sampai yang teknikal, kayak misalnya kita spesifik ya? Betul, belajar analisis foto. Kapan lagi kan Mas analisis foto dengan digital gitu kan, jadi kan aduh ini menarik banget ya akhirnya. Analisis foto itu maksudnya ini asli apa enggak, ini rekayasa digital atau enggak tuh? Iya, ternyata tuh ada softwarenya, bukan softwarenya, ada kayak toolsnya, perangkat digitalnya. Kalau kita mau ngadain kayak semacam mungkin penelitian ya, ngelihat. Kalau kemarin tuh dia menjelaskan mengenai jadi ada tuh rangkaian kayak semacam foto gitu, mereka mengumpulkannya lalu dianalisis dari perubahan warna, strukturnya, lalu itu dikaitkan dengan tadi yang sosialnya ya, jadi sejarahnya pada saat itu kenapa warna seperti ini, benar-benar yang seperti itu. Dan aku bilang ini gimana, karena pikiranku masih yang apakah dia nganalisis warna berdasarkan fotonya dilihat segala macam. Ternyata enggak, ternyata pakai ada platform yang memang itu bisa digunakan siapa saja. Jadi datanya tinggal dimasukkan ke dalam platform itu, lalu nanti keluar analisisnya. Keluar analisisnya, dan ini menarik banget ya, aku bilang. Keren. Iya, menarik banget. Nah, dari situ sih aku ngeliat ini apa sih sebenarnya. Tapi kenapa yang berkumpul kok ada historian, ada historian, lalu juga kok ada orang teman-teman jurnalis ada di situ.
lalu ada teman-teman antropolog, Sosiolog. sosiolog. Oke. Ini ngapain ya gitu loh. Artinya emang spektrumnya luas banget ya. Luas banget. IT, jurnalis, sosiolog, social science tuh ngumpul. Oke. Nah itulah di situ dan setelah itu baru aku kenal dengan beberapa orang penggagasnya, profesor di situ, dan ngobrol. Oh iya namanya digital humanities. Jadi oke, digital humanities baru. Dan akhirnya mereka bilang kita punya program sertifikasi kok, certification. Jadi kalau kamu mau jadi digital humanities specialist bisa ikut, kita ikut programnya. Dan itu free, udah bagian dari kampus. Nah, cuman emang ada procurementnya yang kayak aku harus ngambil mata kuliah ini untuk dapat prasyarat-prasyaratnya. Iya. Mata kuliah itu yang bisa, lalu ya udah ngambil dan ya maksudnya dan belajar kenal coding. Ya kebayang kan Mas, belajar coding gitu loh yang aku yang kalau komputer ngehang aja udah ini apaan sih gitu kan, tapi tiba-tiba harus belajar coding. Dan bisa juga ternyata ya. Artinya itu sebetulnya bukan hal yang susah untuk dipelajari ya? Bukan sih. Dan mungkin dari sisi umur juga nggak terlalu muda-muda banget kan ya Mas. Gitu. Jadi gue bilang jangan ngomongin umur. Jangan ngomongin ya. Tapi kan cukup misalnya ngeliat. Iya, artinya lu nggak ngerasa sebagai digital native lah ya? Enggak, iya. Maksudnya ngeblend gitu aja dan di sana juga yang mungkin yang lebih tua dari gue banyak. Gitu yang dan mereka nggak bermasalah gitu loh. Maksudnya yang ya boleh lah misalnya kalau gue lihat ya di Excel belum bisa gitu kan, sementara udah bisa gitu. Tapi itu cukup menyenangkan. Jadi dari situlah aku mulai kenal. Nah jadi sederhananya tuh digital humanities itu apa? Jadi lebih ke bagaimana menggunakan aplikasi teknologi untuk ilmu-ilmu sosial. Jadi gimana selama ini teknologi diciptakan atau aplikasi segala macam dibuat tapi nggak tahu mau untuk apa. Bahkan kebanyakan malah jadi ngerusak. Ya kan. Tapi sekarang kenapa enggak gitu? Sekarang kalau misalnya bikin misalnya bikin tools untuk menganalisis sosial media, kenapa nggak dibikin untuk misalnya yang kaitannya supaya bisa berkontribusi untuk ya isu-isu kayak gender, isu-isu kayak imigran, isu-isu kayak anak dan sebagainya, orang marginal. Nah itu bagaimana menggunakan tools ini supaya berguna buat ilmu sosial. Nah functionnya sebenarnya lebih ke ini bisa jadi kolaborasi Mas, itu yang aku suka. Jadi kolaborasi antara ilmu sosial dengan teknologi. Karena kalau ini pengalamanku teman-teman yang di IT mereka bisa nyiptain. Gue nyiptain tools ini, tapi nggak tahu ketika diaplikasikan ya mereka kadang ini lu pakai nyiptain VR segala macam ini untuk kayak gini mau diapain? Ya asik aja gitu loh. Nah tapi pokoknya ada penemuan baru. Iya. Nah tapi begitu ketemu sama orang librarian, kita bikin yuk buat digital library, buat yang isu-isu buat koleksi-koleksi yang archiving, yang udah tua-tua yang nggak mungkin dipegang sama kita gitu loh Mas, tapi orang masih bisa baca. Jadi itu akhirnya, jadi mereka bikin koleksi digital untuk yang udah old banget, udah tua, yang udah kuno. Nah itu terus dibikin orang bisa virtual visit dengan VR. Jadi bener-bener kayak nah tapi gue kebayang gini Pak, itu kan butuh satu enabling environment ya. Maksud gue sebagai sebuah gagasan tuh gue sudah belum clear banget, tapi gue udah mulai kebayang. Itu akan keren ya. Maksudnya misalnya gue kebayang inisiatif seperti itu kan bisa beresin masalah data kita misalnya, data kependudukannya. Sudah berapa rejim berganti kita belum kelar. Nah tapi itu kan kemudian gue kebayang itu butuh satu environment ya, satu lingkungan yang mendukung gitu. Nah begitu lo balik ke sini, ke Indonesia, kira-kira apa yang lo lihat? Nah kebetulan gue nggak hanya ngelihat sih Mas, sudah praktek, sudah mencoba inisiatifnya. Jadi kemarin ada ide gitu kan, aku pengen mengaplikasikan digital humanities di Indonesia. Tapi kan butuh test case ya. Ini apa nih ya yang kira-kira bisa.
Nah, terus kebetulan aku tuh pas balik ngobrol lah sama temen yang dia bekerja di kedutaan Belanda. Namanya Mbak Dewi gitu kan. Nah, terus ngobrol dengan dia, terus dia bilang idenya bagus Mbak. Ayo deh kita buat gitu loh. Oh seriusan iya buat. Tapi siapa ya yang mau meng-host gitu kan? Maksudnya kalau misalnya aku sendiri kan nggak mungkin ya secara pribadi gitu kan. Nah ngobrol-ngobrol tawar ada AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, AMSI, dan itu kan ada Bri Komang, ada Mas Jono. Aku ngobrol dan sama mereka, aku punya ide ini, boleh nggak bantuin kalian hostnya gitu kan? Jadi dan mereka akhirnya mau gitu. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengelaborasi antara komponen satu pemilik data, yang kedua yang menguasai teknologi pengolahan data, yang ketiga yang bisa jadi outlet data itu sendiri. Akhirnya di situ aku bikin, maksudnya idenya adalah yang pemilik data ini kita masukin dari orang-orang kayak misalnya kelompok-kelompok NGO, atau mungkin bisa juga government, bisa juga segala ini yang pemilik data. Nah, kalau untuk yang analisis data ini teman-teman di kelompok yang memang pegiat data ya, dari universitas, komunitas-komunitas yang memang biasa untuk kayak misalnya data science Indonesia kayak gitu. Nah, terus dengan media yang jadi memang the last outletnya. Nah, terus kita bikin namanya hackathon Digital Humanities. Jadi hackathon ini sekitar 3 bulan, targetnya adalah menghasilkan prototype proyek-proyek digital humanities. Yang aku bayangkan adalah dari hackathon ini ada muncul inisiatif dan aku jadi punya teman untuk bergerak gitu kan. Target nggak muluk sih Mas, bisa menghadirkan 30 orang aja udah oke aku bilangin. Tapi tetap ada serial webinar dibantu dengan jaringannya AMSI, webinar kemarin itu, dan itu di luar ekspektasi. Yang ikut hackathon itu 100 orang Mas. Ikut 100 orang online, semuanya online, dan dari berbagai kelompok. Ada yang dari NGO, dari media ada, dari kampus ada gitu kan. Nah itu ada ikut juga. Nah itu memang surprise gitu, ternyata banyak ya yang berminat dan rata-rata nggak punya kapasitas analisis data atau menguasai platform, nggak. Kebanyakan ada yang menguasai tapi nggak menguasai isu. Ada jadi mix gitu. Dan ini unik karena aku nyobain juga dengan kayak test case gitu. Jadi ada 2 kelompok. Ada yang mereka memang bikin kelompok sendiri. Ada yang ada kelompok lain yang mereka pengen tapi nggak punya teman. Itu kita jodohin gitu. Jadi kita jodohin. Nah, dan lagi-lagi di luar ekspektasi dari hasil hackathon itu, sekarang kita punya 25 prototype digital humanities. Ada 25, kemudian kita pilih yang 5 yang terbaik. Semuanya bagus-bagus sih sebenarnya. Sampai bingung sebenarnya milihnya. Jadi modelnya kayak fellow yang selama ini kayak Aji lakukan gitu ya modelnya. Iya, mirip seperti itu. Tapi ini volunteer base semua kan. Volunteer base. Nggak ada, maksudnya ya kompetisi itulah. Memang pemenangnya kita pilih 5 dan mereka yang dapat hadiah gitu loh. Ada hadiah. Nah, terus prototipe itu rencananya lu mau kembangin atau gimana? Iya. Jadi prototipe itu mau kita kembangin. Yang 5 pemenang ini lagi proses. Isunya menarik-menarik banget. Yang 5 ini ada HAM, ada lingkungan, ada soal media, ada jurnalis, gitu kan, macam-macam. Jadi 5 ini lagi mau dikembangin jadi sebuah project. Targetnya awal bulan depan tuh mereka sudah launch gitu, udah jadi project. Iya. Ini lagi jalan. Menarik ya untuk melihat nanti kira-kira apa. Menarik. Data yang bisa dianalisis lalu kemudian problem apa yang bisa diselesaikan tuh kayaknya bakal keren ya melihatnya. Bisa, karena kan mereka ini data-data yang lumayan menurutku sangat menarik dan selama ini ada tapi tidak ada yang menggunakan gitu. Nah kalau soal ini Pak, kan sebetulnya di kita itu ya di Indonesia itu kan tantangannya selalu sumber data ya. Datanya dari mana kita ngambilnya. Lalu kemudian kalaupun datanya itu ada, orang berdebat
data lu valid atau enggak gitu. Karena setiap katakanlah kelompok, unit, lembaga pemerintah itu bisa jadi punya berbagai macam versi data gitu. Nah, itu gimana yang lu lihat ketika proses ini? Nah, di sini karena kita basisnya keterbukaan kan, jadi dari awal memang sudah dibilangin gitu dengan teman bahwa digital humanity itu konsepnya adalah open access. Open access kan, open access, open resource, jadi sini open gitu. Jadi begitu once kita muncul dengan datanya, teman-teman harus siap untuk dikoreksi atau diinikan dengan pihak-pihak lain gitu loh. Nah itu yang memang kondisi. Jadi make sure bahwa memang datanya sebisa mungkin itu mengakses dari data publik. Kalau misalnya memang belum ada, dan kalaupun nanti mengembangkan tambahan datanya itu akan terbuka untuk jadi data publik. Oke. Gitu loh, Itu menurut gue menarik ya. Maksud gue ngelanjutin yang tadi, di kita itu kan selain tantangan soal validitas, itu orang juga kalau menyangkut data yang sensitif orang ribut ya. Instead of mengkoreksi, memberikan data yang baru, tapi kemudian jadi sengketa, jadi konflik gitu loh. Nah kira-kira lu siap? Nah, bukan siap ya, tapi kira-kira teman-teman di inisiatif ini antisipasinya gimana? Nanti kebayang nggak? Ya, jadi mereka mendevelop ini sebagai sebuah project yang jadi kami gimana cara supaya tetap terbuka kan, terbuka. Jadi kayak misalnya untuk source data itu ada dua jenis kan, data yang memang sudah ada dan sudah pasti memang dapat dari source yang terverifikasi semacam itu. Tapi ada juga yang memang untuk yang data yang sifatnya grow. Ya, jadi nanti data yang grow inilah yang nanti akan dibuka untuk partisipasi ke publik gitu loh. Misalnya ada satu contoh yang proyeknya nih dia buka soal human rights seperti itu, dan itu memungkinkan buat nanti beberapa publik dan sebagainya untuk masuk ke sini gitu loh. Ini mungkin aku kasih contoh salah satu proyek yang di US ya Mas ya. Jadi itu ada kelompok yang mereka bikin data soal kelompok LGBTQ. Jadi itu ada spot-spotnya di mana, dan karena konsepnya jadi terbuka gitu, jadi siapapun, jadi ada kayak semacam kayak mana ya, kayak lapor COVID itu kali ya. Jadi begitu ada, mereka akan mention, muncul, nanti datanya di situ muncul datanya langsung. Terus nanti akan ada lagi muncul datanya, ada lagi. Nah itu datanya sifatnya terbuka. Nah ini tetap disediakan di platformnya gitu loh. Nah, di samping dengan kalau untuk base-nya sekarang lagi digarap adalah data yang memang sudah ada. Data yang sudah ada dan source-nya memang sudah terverifikasi gitu kan. Misalnya kayak ada yang mau ngambil dari data dari BPS gitu kan, ada yang data dari mana gitu kan. Nah itu sudah buat di situ. Nah untuk data yang grow-nya ini memang akan dibuka dari input dari berbagai pihak. Nah tapi ada proses analisisnya sih Mas, jadi analisis, verifikasi, itu yang verifikasi itu yang tetap dilakukan, tetap dilakukan, dan itu memang menggunakan teknik-teknik untuk yang metodologi tertentu ya, dan itu ada dan bisa dipertanggungjawabkan gitu dari secara metodologi. Makanya sebenarnya menariknya itu sih, karena konsep gabungan otomatis kan ya ini kan kalau teman-teman di universitas sebenarnya dari sisi metodologi, dari sisi kapasitas tuh oke banget kan. Persoalannya ini nggak keluar gitu kan, mereka ada di Menara Gading dan nggak muncul gitu. Nah ini yang mau kita dorong Mas, mau didorong supaya ayo keluar, ayo ini berkontribusi untuk di sini. Artinya approach-nya itu ini ya, memang kolaboratif ya. Banget kolaboratif. Karena data asumsinya bukan hanya kita yang pegang, tapi orang lain yang megang ini. Gue ngebayang nih kalau pemerintah sudah levelnya sampai di situ, keren banget tuh. Iya pastinya kan, jadi kan nggak capek kan sebenarnya. Betul, artinya pemerintah kan cuma diam nyediain platform di mana orang bisa saling berinteraksi gitu ya. Saling ngupdate data, tinggal pemerintah megang metodologi validasi verifikasinya aja misalnya gitu. Betul kan. Mas. Karena kalau gue ingat beberapa
tahun yang lalu itu misalnya untuk yang one map policy gitu, satu kebijakan satu data, satu peta itu kan ada tantangan ketika teman-teman aman misalnya ngasih data geospasial lokasi hutan adat yang mereka map secara partisipatif gitu. Begitu disetorkan ke BIG, itu kan juga nggak gampang ternyata sinkronisasinya gitu. Jadi kemudian gue kebayang ya inisiatif ini mungkin nanti challenge-nya di pemerintah kali ya. Menurut lo gimana? Atau enggak juga sebetulnya? Harusnya sih justru malah terbantu ya Mas. Karena maksudnya ya kalau dalam perspektif kita ini pemerintah harusnya punya satu pandangan bahwa ini akan banyak membantu kerja pemerintah kan. Tapi kan lo tahu sendiri selama ini misalnya pengalaman kita kemarin ngerjain proyek aja misalnya untuk yang data jurnalisme kan nggak itu ya. Tantangannya di situ. Iya sih, tapi sebenarnya keterlibatan berbagai pihak ini akan mungkin ya bisa sedikit ngurangin yang hal seperti itu. Karena kayak misalnya yang di hackathon ini ada PNS juga yang ikut, ya kayak lembaga-lembaga pemerintahan itu ada yang ikut di sini, kayak teman-teman dari KPU kayak gitu, ada yang KPUD, ada yang ikut juga untuk tertarik ke sini gitu kan, dan justru kan malah di sini bisa jadi terintegrasi gitu kan ya, yang kayak gitu bisa. Terus ini kan lebih murni soal masalah menyajikan data buat publik gitu kan, jadi nggak ada embel-embel kita mau advokasi A B C D, tapi kan sebenarnya ke sana. Nah harapannya memang bisa lebih ke sana. Terus ya mungkin resource kita tuh banyak loh Mas, maksudnya aku teman-teman yang ahli di bidang data, informasi, teknologi gitu. Cuman kan lihat kami yang di media kesulitan hanya untuk ngolah data gitu kan. Nah sementara ada satu pihak yang kesulitan untuk menyajikan data gitu, membuat cerita dari sebuah data dan lebih bunyi gitu kan. Nah, kenapa nggak digabung sih, dikolaborasi gitu loh, tapi nggak perlu dibatasi dengan bahwa ini adalah untuk kayak misalnya hanya untuk advokasi isu ini, untuk ini gitu loh. Iya. Ya menurut gue itu jadi perspektif baru ya. Maksud gue, iya data itu kan memang mestinya ya dia apolitis kan mestinya ya. Tapi kan seringkali kemudian dia dibawa-bawa ke ranah yang sangat politis karena ada kepentingan-kepentingan gitu kan. Tapi kalau tadi lo bilang, ya harusnya ini kita letakkan lagi aja pada posisinya di mana setiap orang sebetulnya bisa berkolaborasi, bisa berkontribusi untuk mengupdate, memberikan tambahan data gitu. Sehingga nanti penggunaannya ya terserah aja ke masing-masing kelompok gitu kan. Nggak usah kita ngumpul di sini karena satu kepentingan pengen advokasi tertentu misalnya. Menurut gue menarik gitu. Iya, dan lagi juga keterlibatan teman-teman yang lebih muda kayak ini kan mungkin ya kalau misalnya dari sisi kalau kita bilangnya adalah untuk mendorong kampanye isu gender atau kan buat teman-teman yang ini kayaknya terlalu gimana gitu. Tapi ketika masuk ke soal kita bilang misalnya oke, kita belajar ini kok mau mapping dengan menggunakan Mapbox, kita mau nganalisis data dengan Python dengan apa, itu kan ada sesuatu yang menarik ya buat mereka bikin analisis sosial media dan sebagainya. Nah, dan terbukti ketika di program Digital Humanities ini itu teman-teman muda ya banyak di sini bergabung di sini dan dia berpikir ya itu ada proses kan ketika mereka punya ide pengen sosial media, pengen gini, oke, nanti kan dari teman-teman yang mungkin lebih ngerti isunya yang akan ngasih insight bahwa kayaknya ide lu bisa deh dipakai untuk soal data environment gitu loh. Kita bisa gabungin nih dari ide yang ini begini, kita bikin analisis dengan pakai dengan Twitter lah, dengan segala kita bisa bikin ini. Nah, itu yang terjadi kemarin gitu, dan aku juga cukup surprise karena kalau lihat dari ininya usianya itu variatif banget gitu loh, dan dan banyak banget yang masih
masih kuliah, teman-teman masih kuliah, masih di malah kami yang dorong itu sih teman-teman di kayak di mahasiswa segala macam, ayo gitu loh, mulai berpikir untuk melakukan sesuatu gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar ilmu kalian tuh bisa bermanfaat di sini gitu loh, bisa bermanfaat di sini dari kapasitas mereka, meleknya mereka dengan digital itu sangat berguna nih di sini, bisa terpakai gitu. Dan itu yang selama ini mungkin jarang ya untuk dikombinasikan gitu loh. Karena cenderung ini pasti mereka sukanya yang alay-alay nih, padahal kan enggak sebenarnya gitu. Jadi kalau ngobrol tuh malah oke gitu. Kayak kemarin tuh dengan teman, kan kita ada coaching nih Mas. Jadi dalam prosesnya ada coaching per grup. Per grup itu coaching. Nah, selama coaching tuh ngobrol gitu loh. Ngobrol, dan dengan mereka tuh yang ternyata idenya wah gitu kan. Di luar dugaan dan kombinasi gitu loh, kombinasi oke gitu, dan menarik banget. Artinya gap usia, gap pengalaman, gap knowledge, gap skill itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah ya. Kalau memang ada satu platform yang menyediakan di mana kita bisa saling diskusi, kita bisa saling update perspektif gitu ya, ngasih insight dari tempat lain. Kan ada beberapa yang misalnya ngelihat, aduh kayaknya saya bingung nih Mbak kalau pakai digital ini. Oh ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya pelan-pelan mereka mau belajar juga gitu loh, untuk menguasai itu, untuk pakai. Dan ketika kita kasih contoh-contohnya kan jadi tambah semangat gitu loh. Karena di luar sana ternyata loh ide-ide, maksudnya yang di sana itu sebenarnya biasa aja sih di compare dengan yang ada di sini tuh banyak banget yang bisa dibikin. Dengan kompleksitas persoalan kita pasti ya. Akan lebih pertama pasti akan lebih, gue ngebayangin impact-nya akan jauh lebih besar. Maksudnya impact itu manfaat yang bisa kita peroleh dari situ akan lebih besar, dan isunya pasti sangat variatif ya. Dan kalau digital humanities itu sebagai satu pendekatan ini terbilang baru kah? Atau sebetulnya kita aja atau gua aja yang baru dengar? Lama banget sih enggak. Mulainya itu setelah 2015-an Mas. Oh iya, relatif masih 2015-an mulai di US itu mulai berkembang, lalu juga di beberapa, dan sekarang udah banyak di seluruh dunia, udah ada komunitas-komunitasnya banyak. Kalau di Indonesia sendiri yang lo lihat gimana? Belum Mas. Belum ya? Belum. Memang sebenarnya sudah ada yang mulai mengaplikasikan, tapi nggak semua gitu loh. Jadi kolaborasinya ini yang belum Karena sebenarnya inti dari digital humanities kan kolaborasi. Mas. Balik ke open government partnership dong. Betul kolaborasi. Iya. Menarik. Dan ini juga kayaknya aku sama teman-teman lagi bikin inisiatif juga untuk menerusin. Berarti bisa dibilang kalian pionir lah ya untuk di Indonesia. Iya sih. Keren. Iya, memang mungkin sudah ada yang praktek tapi belum sampai sejauh ini gitu loh, yang berani. Dan belum melibatkan orang sebanyak. Kalau kolaborasi belum. Lebih ke universitas ya. Jadi kalangan akademisi. Kalau kalangan akademisi sudah mulai banyak Mas. Maksudnya mereka memang menggunakan teknologinya, menggunakan metodenya tuh banyak. Tapi yang kolaborasi lintas entitas ini baru ini sih. Lintas entitas, lintas usia, lintas platform. Menarik. Gue penasaran sih Pak nanti ujungnya kayak apa, tapi kalau boleh nanti kalau sudah ini setelah prototipe yang 5 ini nanti proses selanjutnya gimana? Jadi kita akan prototipe yang 5 ini nanti akan diperkenalkan. Di launch? Ada di launch, mereka berlima ini. Ada 5 grup ini akan di launch. Nah nanti setelah di launch, rencananya sih memang ada beberapa teman-teman yang karena mereka tertarik dan mau mendukung inisiatif ini. Jadi kami bikin namanya collapse.id. Nah itu di situ nanti akan ada banyak beberapa ya termasuk hackathon dan sebagainya yang memang mau mendorong untuk ini sih, untuk supaya penguasaan teknologinya nggak ada gap. Karena kan kita merasa sekarang ada gap ya penguasaan teknologi, ada yang benar-benar generasi yang oke banget, ada yang sekarang nggak ini. Nah jadi kita mau mengurangi itu, mengatasi gapnya penguasaan teknologi. Jadi memang akan banyak memperkenalkan tools digital, terus inisiatif-inisiatif kayak gini juga. Plus dengan kan kita masih punya grup yang ada 100 orang itu, dan cukup tetap pengen terus di-maintain, dan mereka ini kan dari berbagai kalangan. Sayang kalau misalnya inisiatifnya mereka selesai, dan jadi yang sisa 20
prototipe yang belum digarap ini rencananya tetap akan dikembangin. Dan kami lagi ngobrol dengan beberapa mungkin lembaga-lembaga yang tertarik, yang ada kaitannya dengan isu-isu yang mereka dorong untuk ngambil ini loh gitu. Kalau mau bisa mensupport mereka minimal sampai jadi, karena mereka benar-benar mau melakukan ini kan dengan dengan pro bono gitu. Jadi why not gitu. Ya. Jadi kenapa enggak gitu kalau ditawarin sama lembaga-lembaga yang terkait gitu Mas. Sip. Jadi nanti kalau sudah launch mungkin gue boleh yang ngobrol sama 1 atau 2 di antaranya yang tentang inisiatif. Boleh banget. Pengen tahu dalamnya kayak apa sih? Boleh banget. Nanti mungkin boleh nanti pas launch mungkin nanti bisa aku kenalin. Sip. Ya. Terima kasih banyak nih Pak. Sama-sama, sudah berbagi ilmu yang luar biasa, belajar banyak gua hari ini. Sukses terus buat inisiatifnya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Thank you.